Minder banget sampai teman-teman aku pada jauhin aku, guys. Gara-gara aku gap year. Dan mereka tahu aku ke Jerman aja masih Masih apa? masih Dijauhin? kayak menurut mereka mungkin aku serangga itu kali. Aku ke YIJ itu orang tua aku jual rumah, guys. Jadi aku harus aku harus ganti rumah itu. Halo kawan IJ, pagi ini Minje Caca sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta yang mengantar peserta au pair Jerman yaitu Kak Angel. Bagaimana ceritanya? Seru banget pastinya. Yuk kita simak ceritanya. Halo kawan IJ, pagi ini Minje Caca sudah bersama Kak Angel. Tada! Nama panjang siapa Kak? Nama panjangnya? Nama panjang aku Ruth Angelica Rosorma Manoro. Wih, kalau dipanggil Ruth boleh gak? Nggak mau. Oh, maunya dipanggil Angel Angel aja. Oke. Kak Angel, pagi-pagi tadi kita udah prepare dari jam 3:30, 4:30 lah ya. Dan akhirnya Kak Angel sudah tiba di bandara. Dan kali ini bukan untuk antar peserta atau temennya, tapi bener-bener Kak Angel ini berangkat ke Iya. Jerman dan Deg-degan, mengambil guys. program au pair Jerman ya. Gimana Kak perasaan Kakak saat ini? Saat ini deg-degan banget, kayak nggak nyangka gitu beneran nih. Nanti malam udah beda negara nih. Oh, berarti nyampe malam ya malam. Malam nyampainya jam 8 malam nyampe. Wah, berarti deg-degan aja, ada rasa haru, sedih, campur aduk atau seneng gimana? Senang, sedihnya belum ada sih. Soalnya paling nanti kalau datang teman-teman sama orang tua baru sedih banget Oh, orang tua pasti. nanti akan hadir di sini. Ada. Oke, nanti boleh tanya-tanya buat orang tua. Boleh. Lengkap, bapak, ibu, Ya, lengkap. sama keluarga yang lain? Bapak, mama cuman sama tante sama suaminya tante doang. Wow, ini penasaran ya. Oke, Kak Angel. Kak Angel berarti asal dari mana, Kak? Aku asalnya dari Riau, Pekanbaru. Oh, Riau. Berarti jauh-jauh belajar di IJ Riau. Berarti terakhir ketemu atau hubungan sama orang tua kapan, Kak? Tahun lalu. Oh, tahun lalu. Memang udah setahun nggak bertemu. Oh, sekalinya ngabarin, Mak, gue berangkat nih. Iya. Gitu. Oh, gimana perasaan saat itu orang tua? First impressionnya Mereka pas pertama kali dengar pisau keluar nangis parah. siapa itu? Mama? Mama. Oh, mama. Nangis parah mereka dengar pisau keluar. Akhirnya ya. Kalau reaksi dari papa biasanya kan kalau bapak-bapak kan versi Agak- nangisnya beda. Belum kelihatan sih nangis Oh, karena iya. gengsi. Oke. Apa ya kalimat yang pertama kali diucapkan oleh mama kayak pertama kali? Kayak dibilang apa ya? Nggak ada sih, nangis doang. Oh, nangis aja kayak ya udahlah, terharu lah ya. Oke, berarti Kak Angel anak keberapa dari keluarga? Aku anak pertama dari 4 bersaudara dan satu-satunya perempuan. Wow, anak pertama. Oh, ini banyak banget kisah khusus nih anak pertama ya. Anak pertama usia? Aku baru 20 tahun. Oh, 20 tahun. Anak pertama sudah 20 tahun. Berarti yang pertama anak yang pertama kali berangkat ke luar negeri atau sebelumnya ada adik pernah? Oh, berarti pertama kali. Wah, ini apa Tapi ya? keluarga ada Oh, keluarga ada dari mama papa? dari mama. Oh, dari mama. Jadi ya, tapi kalau untuk anak kan berarti pertama kali banget ya. Iya, benar. Memberikan contoh buat adik-adiknya kalau ya bisa gitu. Untuk pengalaman kakak kan ngambil au pair, apakah sebelumnya pernah ikut tercimpung di luar anak-anak atau gimana kak pekerjaan kakak sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah sih, tapi setelah masuk YJ aku magang 4 bulan di TK. Oh iya, berarti dari magang itu ya. Kalau pekerjaan sebelumnya dari lulus SMA kan umur Lulus SMA 18. Oh 18 langsung kerja dulu atau gimana? Gap year, aku Oh gap year, oke. Aku sebenarnya pengen kuliah, cuman ditolak negeri ya. Mau swasta saat itu belum ada dananya, Yes. jadi memutuskan untuk keluar negeri. Karena kalau gap year tahun depannya swasta lagi kan kayak ngapain? Oke. Jadi ya udahlah keluar negeri aja aku gitu, bilangnya sama orang tua. Terus orang tua bilang ya udah sabar ya, cari dulu dananya. Ya udah. Apa? Sini. PTN apa yang berani nolak kamu, Angel?
Unpad. Unpad, aduh itu susah juga sih masuknya. Kamu berarti udah belajar sebelumnya tuh. Akhirnya gagal di SBM saat itu Dua-duanya. apa? Nyoba waktu itu SNM ya? Apa? SMBT sama SMBP. Oh iya, saat itu akhirnya kenapa harus keluar negeri? Motivasi kamu awalnya sebelum kamu memilih Jerman ya, kayak tekad kamu buat keluar negeri itu apa? Kan awalnya aku pengen kuliah, aku pengennya Iya. Ausbildung. Oh, sebelum Karena kan ya walaupun berbeda jauh tapi kan Iya. belajar dulu kan, kayak sama dengan kuliah. Dan teman-temanku pada kuliah, akunya nggak kuliah, jadi pengen Ausbildung biar seperti walaupun aku gap year setahun, tapi aku di luar negeri gitu loh. Oke. Berarti memang dari awal tuh mau keluar negeri ya. Nah dari gap year ini kamu merasa minder gak sih kayak teman-teman udah dapat PTN-nya, atau memang ada yang swasta yang wow berarti kan berarti orang tua aku ini mampu nih, mereka mampu. Nah saat itu ada perasaan minder sekali. Minder banget sampai teman-teman aku pada jauhin aku guys. Gara-gara aku gap year. Iya aku tahu Pak. Soalnya aku pernah ya ada yang gap year kayak bener-bener dia tuh menyendiri, nggak punya teman kayak gitu kan. Oh saat itu kayak gitu. Terus akhirnya kamu cari-cari kenapa harus ke Jerman, kenapa nggak ke negara kayak Aussie, Jepang, Cina, Korea, kali aja kamu suka drakor. Kenapa? Karena kalau Jepang sama Korea dan lain-lain itu kan langsung kerja ya. Jadi aku iya. pilih Jerman itu biar jenjang karirku gitu. Oke. Dari awal, kita harus mulai dari awal guys. Oke, aku penasaran ada berarti kakak sebelumnya cari tahu dulu atau gimana kak saat klik memilih Jerman? Cari tahu dulu awalnya, cari tahu tentang Ausbildung, lalu langsung keluarlah si IJ ini. Oh berarti dari Google cari-cari? Nggak, dari TikTok. Oh dari TikTok lewat lagi scroll. Tapi emang ya IJ pandangan pertama. Oh kirain Video ya IJ. Oh Langsung kayak oke nih ya IJ nih, kita ke IJ. oke, kirain ada rekomendasi dari siapa gitu? Nggak ada. Berarti Memang awam sama sekali. oke, berarti dari saat itu bukan tergiur, berarti termotivasi dari video itu. Jerman lah pilihan Kak Angel saat itu. Oke, berarti dari keluarga sendiri ada pro dan kontra? Kalau keluarga kan aku pengennya kuliah, orang tua bilang kayak ya udah kamu pengen kemana? Terus aku bilang aku pengen keluar negeri aja, mau kemana? Ke Jerman. Ya oke. Langsung Gitu aja. yakin? Berarti mama sebelumnya pergi kemana waktu keluar negeri? Nggak kemana-mana. Oh yang tadi orang tua keluar negeri? Nggak ada. Oh nggak ada? Oh dari keluarga lain ya? Oh berarti ke Jerman. Saat itu percaya kalau kamu bisa, mampu, maksudnya orang tua itu? Mama itu kayak mendukung apapun yang kami mau. Mau walaupun itu sejauh apapun, iya nggak apa-apa. Nanti cari uangnya gitu. Oke, saat itu. Yang penting kita yang mau gitu. Oke, berarti kan kamu udah cari tahu dulu tentang Jerman, nggak mungkin langsung tiba-tiba asal pilih kan? Saat itu ekspektasi kamu bahasanya gimana? Ekspektasi Sebelum kamu aku, tahu belajar di AIJ ya? kan dibilang hampir bersama-sama bahasa Inggris dan bacanya ya udah langsung baca aja sesuai dengan tulisan. Ternyata susah banget. Ya Tuhan, bisa setiap hari belajar. Oh iya serius? Nanti bakal aku tanya sih itu proses belajarnya gimana. Sampai pindah program kan dari Ausbildung ke UPR, gara-gara itu tanya Pro Erlin deh. Oke, berarti ada campur tangan Frau Erlin yang membantu ya. Dan akhirnya memilih au pair. Kan tadi kakak bilang mau Ausbildung ya. Kenapa nggak langsung Ausbildung? Kenapa harus au pair dulu? Setelah dipikir-pikir, umur aku yang kemarin itu masih 19 tahun, mending cek ombak dulu deh. Oke, cek ombak, cari tahu budayanya dulu, segala macem ya. Setelah itu Nanti aku lanjut Ausbildung. Ausbildung. Oke, setelah ikut au pair. Au pair itu menurut kakak di awal itu kayak apa sih kak menurut kakak? Memang dari awal aku udah tahu kalau au pair itu pertukaran budaya. Tinggal sama keluarga asli di sana, jadi kita jadi anak angkat mereka. Iya, bukan kayak apa ya, pembantu ya, bukan ya? Bukan Beda sih, jauh. soalnya dikasih uang saku, bukan gaji namanya, uang saku. Uang saku ya, benar-benar. Nah, aku sekarang nanya program deh. Kalau untuk program sendiri, berarti setelah au pair kakak nanti mau Ausbildung ya? Benar. Nah, ada ketakutan gak sih kak ketika memilih agensi YG? Kayak takut menipu nih agennya atau bodoh segala macem? Jujur enggak sih. Enggak. Bikin takut itu pas sampai di Jakarta. Karena teman-temanku yang lain pada keberatan kan sama YIJ. Gak tau kenapa mereka pada kontra gitu. Sampai mereka nyuruh aku keluar. Oh, adalah nih udah keluar aja Angel gitu kan. Nah,
Aku doang nih yang bertahan, teman-temanku udah keluar. Dari berapa banyak itu? Berapa ya? Pokoknya dari kamar pink kebanyakan. Mereka pada keluar, pada menurut mereka ada sesuatu lah. Iya. Tapi menurut aku, ini aku berangkat. Oke. Kalau kalian sabar, pasti kalian juga berangkat kayak aku, guys. Berarti nasib teman-teman yang akhirnya out itu gimana? Mereka menjalankan hidup? Iya, belum apa-apa. Oh, belum apa-apa, oke. Terus ada nanti satu orang mau balik lagi ke EJ. Lah, kenapa keluar kemarin kalau mau balik lagi? Iya, ya namanya proses ya. Iya, mereka kayak nggak mau proses berat gitu loh. Kalau digampang kan semua orang mau ke Jerman kalau gampang. Oke, berarti saat kamu teman-teman kamu nyerah, kamu khusus itu lagi down atau memang lagi berjuang-juangnya dari ada pengaruh gak sih? Itu baru awal masuk, Kak. Pas awal masuk itu. Iya, aku baru duduk di mes langsung kayak nah, ya ampun. Please lah, aku baru duduk loh. Buat sampai di Jakarta loh. Langsung disuruh keluar, gimana sih? Terus akhirnya yang buat kamu semangat kayak udahlah, aku udah kecebur basah sekalian, gimana saat itu? Ya karena orang tua, kan aku udah bilang kan tadi orang tua aku nyari uang dulu kan biar aku ke Jakarta. Masa aku yang milih YIJ, aku yang milih ke Jerman, aku yang milih ke Jakarta, tiba-tiba aku mau keluarkan, nanti saya dipukuli dong sama orang tua saya. Apalagi kamu dari jauh-jauh dari Riau, harga pesawat juga nggak mahal, maksudnya nggak murah. Oke, berarti saat proses belajar ekspektasi kamu bahasa Jerman mirip-mirip bahasa Inggris, ternyata susah. Oke. Apa saat itu kendalanya yang bikin susah dari keempat modul itu? Yang bikin susah sih apa ya? Paling nyusun kalimatnya lumayan PR sampai sekarang. Ya masih harus belajar banyak lagi. Tapi bisa kok. Bisa, iya. Berarti saat proses belajar pernah kayak merasa down gak sih? Karena kan udah dari Senin sampai Jumat itu kan intensif semua ya. Itu gimana? Pernah waktu masih level A1 aku sering banget jam 1 pagi masih di kelas belajar sampai nangis. Oke, kenapa? Karena kayak capek banget gitu loh, Kak. Tiap hari gitu kan. Hafalan gitu, Walaupun dibilang orang lah cuman belajar doang, duh stres banget, guys. Oke, berarti kamu belajar dari A1 sampai B1. Sampai B1. Oh, B1 berarti udah persiapan ya banget ya. Oke, berarti saat ujian itu gimana, Kak? Sebelum memasuki ujian Gute? Hamin 2 ujian Gute aku nangis, takut gagal kan. Cuman kata orang tua, ya udah kalau gagal coba lagi. Gampang banget bilang begitu. Itu lumayan loh, berapa juta itu? Tapi puji Tuhan, one shoot. One shot? Oh, sama. Berarti saat kamu yang dua hari sebelum ujian Gute itu ada saat itu kan nangis ya? Di situ ada siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Oh, oke. Selesai ujian lesson, keluar dari ruangan Gutenya, aku nangis lagi. Nangis lagi, oke. Ya udah lah, emang pelampiasan emosinya ya. Dan akhirnya setelah menunggu berapa hari dinyatakan lulus. Dan itu aku lagi ibadah di gereja, tiba-tiba keluar aja hasilnya. Gimana perasaan kamu saat itu? Aku pengen teriak tapi nggak mungkin lagi ibadah. Ibadah ya. Terus siapa orang yang pertama kali kamu kabarin, atau doi atau siapa temen? Orang tua pasti. Orang tua, oke. Gimana reaksi orang tua? Nangis lagi. Keluarga nangis terus. Oke. Berarti ya nangisnya itu senang lah ya. Akhirnya nggak pakai lama perjuangannya, nggak pakai gagal berapa kali. Berarti benar-benar pure nggak ada gagal? Nggak ada. Oke. Tipsnya gimana sih Kak belajar one shot gitu loh? Karena kan ya aku sebelumnya tuh peserta ada yang beberapa kali gagal ya. Kalau Kakak tuh one shot gimana Kak tipsnya? Aku Amin 2 ujian gak tidur, guys. Tidur jam 7 pagi. Oke, saking itu deg-degannya. mau ulang pelajaran atau? Oke. Karena aku lebih gampang mengingat itu ditulis lagi. Tulis terus dibanding hafal. Menurut aku lebih gampang ingat itu ditulis lagi, guys. Oke. Materinya. Kan kalau misalkan di modul kan ada expression. Gimana Kakak waktu itu belajar expression? Oh, kalau expression memang harus ada partner expressionnya. Oh, ya natif atau partner dari teman-teman aja? Teman-teman aja bisa sih. Oke. Ada aplikasi apa gitu buat belajar? Kalau aku nggak pakai aplikasi. Oh, nggak ada. Berarti benar-benar ya udah. Teman aja. Oke. Dan teman-temannya IAJ atau suportif atau dari yang lain? IAJ. Oh, IAJ. Benar-benar teman mendukung ya. Dukung. Teman-teman kamu udah pergi?
Kan selalu ada orang baru. Oke. Jadi di atasnya Sama juga ada kan? belajar, ada. Oke. Berarti temen siapa aja kan yang kesini? Tuh rame. Apa ya? Satu mes, teman gereja. Oke. Berarti temennya itu yang membantu kamu saat itu belajar expressionnya. Oke. Berarti ya udah lancar lah ya proses belajarnya juga dan dikasih tahu juga. Weekend dipakai buat apa? Tidur. Oh tidur. Oke. Betul sih, betul banget setelah Lelah banget. panas ya Pak. Oke, terus habis itu kan ini mau ke Jerman ya, ada plan terdekat gak sih Kak? Kayak aku pengen kesini nih, kebanyakan mau ke gereja, apa tuh yang Katedral. kalau Kakak apa? Yang terdekat dulu Kak? Yang terdekat ya. Iya sih pengen ke katedral. Terus? Cuman nanti aku Oktober, pengennya Oktoberfest kan. Cuman keluarga aku ngajak aku ke Afrika. Afrika? Jungle. Keluarga Afrika? Oh, Keluarga aku ngajak liburan ke Afrika. keluarga kamu yang di rumah? Enggak, yang di Jerman. Oh keluarga, oh guys family-nya. Iya. Oke, wow berarti baik ya, baik banget. Banget banget guys. Dan alhamdulillahnya dapet yang ya sesuai ekspektasi kamu kan? Oke, berarti kayak Afrika ya, wow. Apa yang kamu lakukan? Foto-foto atau buat konten atau Tentu saja foto-foto. foto-foto? Siapa yang dikabarin pertama? Ya pasti orang tua. Orang tua, gimana? Ma, aku udah di Afrika gitu. Iya. Kalau nyampe Jerman udah ke Afrika aja saya. Oke, terus plan jauhnya kayak after au pair tadi Pengen Ausbildung. Ausbildung bidang atau ada gambaran? Belum tahu. Pengennya nyari-nyari sesuai dengan minat aja nanti di sana. Oke, berarti ada kayak kan kamu kan gagal di Unpad nih. Ada kepikiran gak sih buat ke kuliah di Jerman walaupun memang depositnya kan agak mahal ya? Gimana menurut kamu? Ada. Tapi nanti aku rencananya S1-nya tetap dari Indonesia kayak online gitu. Oh iya iya. Nah, ambil S2-nya baru di Jerman karena katanya lebih gampang lanjut S2 di sana Oh, nanti dibanding ada penyetaraan ijazah. Oke. Penasaran apa yang mau diambil jurusannya di Indonesia ini kuliahnya? Pengennya sih teknik ya, karena dari dulu tuh pengen teknik, makanya iya. Teknik. Oh. Berarti Ausbildungnya teknik juga kayaknya deh. Semoga ya. Semoga. Wah. Biasanya teknik kan cowok ya kak. Ini cewek loh, beda. Keren. Apa? Mantap. Itu plan Ya, jauhnya ya. Ya semoga tercapai apa yang diceritakan sih. Terus harapan buat ini kak, kan kakak selama proses berarti berapa tahun kak? Dari tahun berapa? Pas setahun. Setahun. Pasti kan orang tua ikut terlibat dalam proses kakak, terus teman-teman juga, dan ya yang tadi teman-teman di gereja segala macem. Apa yang mau kakak sampaikan? Pertama buat diri kakak sendiri deh, karena kan kita harus apresiasi untuk diri sendiri ya, kayak apapun itu bentuk apresiasinya. Apa kak menurut kamu? Bilang makasih sih sama diri sendiri, udah nggak pernah nyerah, kayak semangat terus walaupun kadang teman-teman bikin sakit hati, tapi aku nggak pernah nyerah guys. Apa yang bikin sakit hati? Aduh, Itu teman-teman berani kayak Angel dibuat sakit hati. sakit banget. Kayak nggak punya teman, tapi semenjak ke Jakarta teman-teman aku baik semua. Oh berarti yang nggak baik di Riau. Oke, kenceng aku ngomong ya. Nanti ditonton temanku mereka. Nggak apa-apa kan kamu udah buktiin nih. Nih, Jangan-jangan yang menyepelin kamu gapir itu. banyak. Oh, banyak. Dan mereka tahu aku ke Jerman aja masih. Masih apa? Masih Dijauhin? Oh, kayak menurut mereka mungkin aku seranda itu kali. Iya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa deh. Tapi sikap kamu ke mereka oke-oke aja kan? Iya, nggak mau. Biar aja mereka yang begitu. Oke. Biar aja Tuhan yang balas. Nanti kalau aku yang balas berarti aku sama dong kayak mereka. Betul. Ya, karena apa ke Jerman ini sebagai buktiin omongan mereka ya. Terus tadi buat diri sendiri. Nah, kalau untuk orang tua nih, mama papa pasti berjasa banget sih. Gimana kak? Buat mama papa, makasih ya. Udah mau nurutin apa yang kakak mau. Makasih udah biayain sebesar ini untuk kakak ke Jerman. Kakak janji kakak akan ganti itu semua. Oke. Ada kalau untuk kayak dari adik gimana buat pesan buat adik? Buat adik-adik jangan bandel-bandel sama orang mama. Siapa yang paling bandel? Loh, tiga-tiganya bandel sih. Oke, termasuk kamu juga. Aku anak baik. Anak baik. Sekolah yang rajin belajar.
biar bisa kuliah berkakek kakak. Biar nggak kayak kakak. Oke. Mungkin buat apa ya, harapan kamu buat kedepannya, bisa kan ada yang banyak yang bilang mau membiayai adik-adik kuliah atau membantu, karena kalau versi kamu gimana Kak? Aku ke YIJ itu orang tuaku jual rumah guys, jadi aku harus aku harus ganti rumah itu. Maksudnya rumah yang di Riau? Iya, Terus akhirnya apa? kita punya rumah yang mau kita tinggalin itu rumahnya di kota, sedangkan kita masih tinggal di perkebunan gitu Kak. Nah sebenarnya kita mau pindah ke situ, cuman rumah itu dijual buat aku biaya ke sini. Oh. Dan aku kagum banget loh, orang tuh kayak udah sebegitu yakinnya. Mereka tuh lakuin apa aja kan, yang penting akunya yang betulan nggak mau ke situ gitu Kak. Oke. Sebagai anak pertama kamu gimana, merasa Sedih banget Kak. berdosa atau gimana? Bukan sedih aja, soalnya adik aku yang kedua itu udah kerja. Dia udah berapa kali ngirim ke rumah, sedangkan aku anak pertama masih dibiayain dan masih dikasih, masih apa ya bilangnya, pokoknya masih dibiayain dan masih repotin orang tua deh. Nggak kayak adik aku kan udah sering ngirim gitu. Aku pasti merasa minder, sedih banget, masa aku yang anak pertama masih kayak gini. Oke, itu dia anak pertama ya, anak pertama ya. Berarti Ade udah kerja semua? Enggak, nomor 2 masih 18 tahun, dia udah kerja, udah tamat sekolah. Yang 2 lagi masih kecil-kecil. Oke, berarti itu harapan buat keluarga lah ya, keluarga dulu kan ya Kak. Oke. Untuk kedepannya kakak nikah sama orang bule atau? Tunggu Johan aja, jodoh dari Tuhan. Oke. Oh iya, satu lagi. Mau menetap terus di Jerman atau udah kepikiran mau ke negara-negara Eropa lainnya atau balik ke Indonesia? Balik ke Indo ya pasti ya, ada sih, kan masih banyak keluarga di Indo kan. Berarti sekedar untuk nengok. Iya mungkin. Mungkin. Paling tetap di Jerman. Kamu tetap Jerman. Kenapa Indonesia? Why? Ya kayak gitulah guys. Tahu lah ya. Susah Susah lah, pokoknya susah nyari ya. Kalau jodohnya orang Indonesia, saya bawa deh ke Jerman. Oke. Jangan di Indonesia. Iya. Oke. Apa ya, pesan dari aku, semoga apapun yang cita-cita yang Kak Angel cita-cita kan tercapai. Tadi mau membahagiakan kedua orang tua sih namanya. Benar banget. Padahal orang tua udah bahagia loh kamu udah berangkat. Iya sih, cuman biar lebih bahagia lagi. Lebih bahagia, dan wishlist kamu mau kemana pun tercapai. Amin. Dilindungin kebaikan lah ya sama Guys Family juga. Oke, terima kasih Kak Angel. Nah, buat kawan YJ, next kamu harus duduk di samping Ninja. Tapi nggak cuma duduk doang, harus berangkat ke negara impian kamu. Ada mau kata-kata bahasa Jerman nggak Kak? Motivasi? Apa ya? Nggak belum kepikiran ya? Ya udah. Dadah! Nah, itu dia cerita dari perjalanan Kak Angel. Mulai dari perjuangan awal sampai akhirnya dia hari ini bisa berangkat ke Jerman. Terharu banget pastinya. Nah, sekarang giliran kamu untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kamu ke negara impian. Caranya gimana? Caranya cukup klik link yang ada di deskripsi ya.